Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Rahman, stambuk F221-18032. Sini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur 2 mengenai arsitektur modern awal dan sampai arsitektur postmodern. Langsung saja kita masuk ke latar belakang arsitektur modern. Latar belakangnya di sini ada 5, yaitu yang pertama yaitu modernisasi timbul ketika revolusi industri. Yang kedua yaitu terjadinya spesialisasi dan terpisahnya dua keahlian, di mana yang pertama itu arsitek dan yang kedua yaitu ahli struktur dan konstruksi. Yang ketiga, konsep modern lebih mengacu ke form follow function, bentuk mengikuti fungsi yang menggeser bangunan neoklasik. Yang keempat, ornamen yang diyakini sebagai suatu kejahatan. Dan yang kelima, arsitektur modern dipenuhi ambisi, ketegangan, hilangnya referensi lama, dan juga ketergeseran akan nilai kemanusiaan karena adanya industrialistis yang mendominasi kehidupan saat itu. Ciri-ciri bangunan arsitektur modern. Yang pertama itu menolak ornamen. Yang kedua, bentuknya sederhana. Yang ketiga, bentuknya mengikuti fungsi. Yang keempat, menggunakan bahan material besi, kaca, dan beton. Dan yang terakhir, dikendalikan oleh teknologi. Beberapa konsep tentang arsitektur modern. Yang pertama itu bentuk mengikuti fungsi. Yang kedua, sedikit adalah lebih, less is more. Yang ketiga, sedikit adalah lebih dan lebih adalah banyak. Dan yang terakhir yaitu arsitektur postmodern, sedikit itu membosankan, less is more. Masuk ke sejarah arsitektur modern. Arsitektur modern mulai berkembang sebagai akibat adanya perubahan dan perkembangan dalam teknologi, sosial, dan kebudayaan yang dihubungkan dengan revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1863. Adapun tengah waktu pada perkembangan arsitektur modern dapat dibagi sebagai berikut. Pada periode 1, tahun 1900 sampai 1929. Arsitektur modern mulai menonjol setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 bersamaan dengan hancurnya sarana dan prasarana dan ekonomi. Pada periode ini mulai berkembang konsep free plan atau universal plan, yaitu ruang yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas. Ruang dapat diatur fleksibel dan dapat digunakan fungsi apa saja, atau tipikal konsep. Mulai perkembangan yaitu ruang-ruang dibuat standar dan berlaku universal. Penggunaan konsep ekonomis mulai diterapkan pada periode ini. Konsep baru sangat mendasar bagi arsitektur, antara lain yang dikembangkan oleh Louis Suvillian. Yang pertama yaitu ruang yang dirancang harus sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, struktur hadir secara jujur dan tidak perlu dibungkus dengan bentuk masa lampau atau tanpa ornamen. Yang ketiga, bangunan tidak harus terdiri dari bagian kepala, kaki, badan, dan kaki. Yang keempat, fungsi sejalan menyertai dengan wujud. Kita masuk ke periode 2 pada tahun 1930 sampai 1939. Pada periode 2 ini, perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, yang mana masing-masing daerah mempunyai perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuk. Karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya international style atau tipe universal style dari arsitektur modern pada periode ini diwarnai oleh tipe-tipe tampilan baru, yaitu tampilan dengan memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal setempat.
Kita masuk ke periode 3. Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sampai 1945 menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Dalam sejarah arsitektur, berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa perjalanan arsitektur dapat dibaca dari dua sisi. Yang pertama, bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi pada tahun 1950 dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern, di mana pada tahun 50-an ini sebut produksi bahan bangunan oleh pabrik. Dalam hal ini mereka menerapkan kecepatan dalam membangun fabrikasi komponen bangunan yang lebih efisien, ekonomis, dan rasional. Dan yang kedua itu bagi mereka yang menempatkan arsitektur sebagai karya yang estetik dan artistik, tahun 1950-an dilihat dari titik awal pemerosotan arsitektur modern. Periode ketiga, fase 1 pada tahun 1949 sampai 1958. Pada periode ini, penyatuan antara karakter bangunan, fungsi, perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, tetapi juga hubungannya dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri. Contohnya itu iklim. Bangunan yang menciptakan suatu dialog dengan teknologi. Hal ini terlihat dari pembangunan produk baru seperti baja, aluminium, metal, beton pracetak yang penggunaannya dapat dibangun menjadi dua prinsip dasar yang berbeda, yaitu yang pertama dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior atau estetika, dan yang kedua dilihat dari metode produksi atau efisiensi. Ciri-ciri pada bangunan masa ini: penggunaan bidang kaca yang lebar, penggunaan dinding penyekat, permukaan bangunan mulai agak kasar, dan yang terakhir yaitu sistem cantilever dengan tujuan untuk mendapatkan lantai lebih luas. Kita masuk ke periode 3 fase 2 pada tahun 1958 sampai 1966. Setelah mengalami beberapa variasi berbagai akibat dari kemajuan teknologi dan pandangan pada fase 1 dan periode sebelumnya, pada fase ini timbul dua aliran yang menonjol di Eropa dan Amerika, yaitu aliran pertama, aliran brutalisme, di mana berasal dari beton brut yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunannya, yang dibuat dengan gaya seperti ini, yaitu menggunakan bahan bangunan yang kasar seperti beton ekspos, batu bata kasar, dan bahan lain yang sejenis termasuk dalam aliran ini. Yang kedua yaitu aliran formalisme. Pada aliran ini perancangan bangunan berdasarkan segi estetika lebih menonjolkan bentuk bangunan, penampilan dipengaruhi oleh faktor emosi dan perasaan dari arsitek. Pada aliran ini fungsi dinomorduakan, bentuk luar tidak sesuai dengan fungsinya, dengan slogannya yaitu bentuk menciptakan fungsi, di mana bentuk adalah merupakan titik tolak perancangan. Kita masuk ke arsitektur postmodern. Postmodern timbul pada saat aliran modern sudah mencapai klimaks pertumbuhannya dan sebagai suatu aliran baru yang merupakan perubahan dramatis arsitektur modern dan international style. Arsitektur postmodern lahir karena beberapa hal. Antara lain arsitektur modern dipermalukan karena tidak begitu menghargai sejarah. Aliran late modern itu sendiri merupakan aliran modern karena
pada dasarnya hanya menggunakan mengolah segi bahan, tampak dan struktur bangunan, sedangkan postmodern suatu mutasi karena mencoba memasukkan kembali nilai-nilai sejarah dan tradisional dalam arsitektur, suatu hal yang sebelumnya sangat ditentang modernisme. Kita masuk kategori dan unsur arsitektur modern. Yang pertama itu fungsinya. Sekitar abad 20-an, arsitektur modern menyatakan bahwa bentuk ditentukan oleh fungsi yang dipenuhi dan bentuk total bangunan berdasarkan keseluruhan fungsi yang ditampung. Namun, para ahli menyatakan bahwa fungsi saja tidak cukup. Di samping itu, pembenaran dari arsitektur baru adalah dengan fungsi baru yang muncul dan fungsi lama yang berubah. Yang kedua yaitu bentuk. Bentuk dalam arsitektur modern merupakan periode yang membingungkan bagi para praktisi karena tidak ditentukan dan dibentuk dari fungsi maupun material yang dipakai. Yang ketiga itu struktur. Di Paris pada abad ke-20, struktur modern dianggap dipengaruhi dari beton bertulang. Bangunan yang dapat disebut arsitektur modern yaitu tidak ada beton yang terlihat. Permukaan dilapisi dan dicat keseluruhan untuk menyembunyikan bahwa bangunan dibuat dengan berbagai macam material seperti batako, kotak belangga, dan batu bata. Sedangkan di Belanda mengkombinasikan bentuk modernisasi dengan permukaan batu bata sangat mendapat sambutan yang hangat di Inggris. Tetapi secara universal diejek-ejekan karena batu bata dianggap suatu pengkhianatan pada tujuan gerakan arsitektur modern. Pergerakan arsitektur modern memiliki dampak yang sangat signifikan pada tahun 1950, di mana pada saat ini menimbulkan suatu perlawanan terhadap kemurnian persegi, sehingga muncul generasi baru yang mendukung prinsip konstruksi baru, tetapi muncul sesuatu yang baru lagi dalam situasi ini, dengan aplikasi dari teknik yang baru dari pemikiran struktur kurva, yang akhirnya membuat terobosan yang massal. Sehingga berkembang seiring berjalannya waktu, para tokoh arsitek seperti Freycinet, Maillard, dan Nervi membuat suatu penyerangan tentatif dan kecil untuk menghadapi masalah kubah. Mereka dan orang-orang kontemporer telah memulai untuk mengkumulasi bagian dari pengalaman. Aplikasi metode radikal dari tegangan penguat cangkang beton, penerapan teknik geometris radikal dalam membangun struktur yang pada akhirnya menghasilkan kebebasan. Nah, kebebasannya ini pada awalnya dibawa ke struktur melalui beton bertulang dan frame logam dengan kemampuan yang terbatas daripada dengan mengurangi massa struktur pada ground level. Kolom dapat lebih tipis dan terpisah lebih jauh. Tembok tebal sebagai penyangga tidak lagi dibutuhkan. Dan kata lain, ketika jenis bentuk baru dan jenis rencana yang diinginkan, konstruksi berada di sana dan mencapai hal itu. Besi dan kerangka beton dengan penyangga kecil yang dimiliki dan bentang lebar, maka kemampuan yang berdiri sedikit pada dasarnya. Jalan straddle, cantilever, dan menggunakan bahan batu solid sampai kaca untuk kulit bangunan. Kita masuk ke ruang. Bagian keempat yaitu ruang atau space. Suatu hal yang tidak dapat disangkal tentang arsitektur modern adalah kesadaran dalam memanipulasi ruang.
Arsitektur modern memiliki bentuk dan struktur yang tetap. Bagian fisik dari arsitektur modern sebagai pemecahan yang radikal dari sebuah masalah yang fungsional yang tidak dapat hilang sebagai bagian dari estetika yang merupakan manipulasi dari ruang yang tidak terbatas dan terukur dan mengalir. Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.